Pak Santoso, sekarang tahun 2023 akan segera berlalu, memasuki tahun 2024. Orang bilang tahun politik, dan insya Allah negara Republik Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi. Dan sudah bermunculan calon-calon presiden Republik Indonesia, di antaranya Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Rashid Baswedan, dan Pak Ganjar Pranowo. Kita bebas berpendapat, Pak. Bebas juga memilih. Kita tidak melanggar hukum. Untuk saat ini, dalam angan-angan Pak Santoso secara pribadi, di antara 3 kandidat yang dicalonkan, mana yang Bapak pilih dalam angan-angan? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Alasannya apa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Rudi Ashari, dengan Bapak siapa? Pak Santoso. Pak Santoso. Boleh bincang-bincang sebentar, Pak? Boleh. Pak Santoso, asli penduduk Sumatera Selatan atau transmigrasi dari Jawa? Transmigrasi dari Jawa. Transmigrasi dari Jawa. Dari mana Pak Jawanya, Pak? Ponorogo. Oh, daerah Ponorogo, Jawa Timur ya, Pak ya? Ya. Orang tua Pak Santoso yang transmigrasi ke Sumatera atau Pak Santoso sendiri yang ke sini? Orang tua saya yang transmigrasi ke Sumatera. Itu melalui kelompok atau perseorangan? Perseorangan. Tahun berapa itu kira-kira, Pak? Tahun 60. Tahun 60-an. Tahun 65. Negara kita pada zaman itu sedang gawat darurat, Pak. Iya. Meletusnya G30 SPKI, Pak ya. Baru meletusnya PKI. Terus pindah ke Sumatera ya, Pak ya. Apa alasan orang tua Bapak Santoso pindah ke Sumatera? Pastinya ekonomi yang jelas. Masalah ekonomi. Ketika pindah di Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan, Pak Santoso mohon maaf tentunya belum memiliki tempat, lahan. Itu kan masih numpang sama saudara. Kemudian untuk kehidupan selanjutnya, Itu terus kerja tani, ikut kerja orang bongkar apa itu, Pak? taruhlah kan bongkar hutan itu. Bongkar hutan. Ya. Gratis, Pak, lahannya? Maksud saya belum ada yang memiliki lahan-lahan tersebut. Sudah, itu kan yang punya itu kan sudah transmigrasi. Sudah transmigrasi. Ya. Tapi harga masih murah ya, Pak ya? Harga masih murah. Kira-kira berapa, Pak, satu lahan di kala itu? Sekitar, kalau dulu nggak pakai uang beli. Melalui barter, tukar barang antar barang. Iya. Misalnya gabah dengan tanah. Itu kan dulu yang cuman pertukaran. Kalau boleh tahu, maaf Pak, ini lahannya luasnya berapa, Pak? Lahan persawahan Pak Santoso ini sendiri? Cuman sekitar satu bau seperempat. Satu bau seperempat itu hasilnya berapa, Pak, rata-rata per panen padi? Itu ya bisa mencapai, kalau sukses ya, kira-kira itu ya capai kalau 10 juta. Pak Santoso sebagai petani, kendala-kendala apa yang sering Bapak jumpai dalam mengelola persawahan? Sebenarnya pupuk yang sini jadi kendala itu. Dari pusatnya yang susah didapat. Pak Santoso sendiri ikut kelompok petani? Ikut. Gimana ini kelompok petaninya? Sebenarnya kelompok petani itu pengajuannya selalu cepat, tapi pupuk itu kan selalu dikurangi terus dari pusat ya, selalu dikurangi, Pak.
Sehingga para petani repot dan kesulitan ya Pak ya. Iya, target pupuk itu kan petani begitu membutuhkan kurang dibagi-bagi ya sama kelompok itu. Dengan harga sendiri Pak, harga pupuk sendiri terjangkau, mahal, sedang? Yang rata-rata kan kalau petani yang penting kan ada barangnya. Kalau masalah harga kan nggak jadi masalah ya. Jadi masalah. Yang penting ada barangnya Pak ya. Ada barangnya. Untuk hama sendiri apa yang sering dijumpai dalam persawahan ini Pak? Hama itu cuman yang sulit diatasi. Itu cuman orang. Iya. Kalau tikus? Tikus alhamdulillah kan sering. Selagi orangnya rajin, ya berkurang. Mampu untuk dibasmi Pak ya. Dengan cara racun. Diracun ya, di empos. Empos itu apa Pak? Yang memakai api untuk pengasapan itu. Dimasukkan ke dalam lubang tikus Pak ya. Untuk harga jual padi dan beras sendiri gimana Pak? Menurut Pak Santoso, apakah sesuai dengan harapan para petani atau belum? Sebenarnya sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Mencapai berapa sekarang Pak beras Pak per kilogramnya? Beras mencapai 10.000. 10.000. Untuk gabah sendiri? Gabah itu mencapai 4.800. Harapan Pak Santoso sebagai petani sawah kepada pemerintah, apa harapan Bapak untuk kemakmuran para petani? Yang jelas ya pupuk itu segera digelontorkan tuh lancar itu aja kan. Stok pupuk harus lancar ya Pak ya. Obat-obatan juga termasuk Pak ya. Ada obat-obatan yang paling mahal dan sulit Pak untuk didapat? Ya sering itu Pak. Sering ya. Pak Santoso, sekarang tahun 2023 akan segera berlalu, memasuki tahun 2024. Orang bilang tahun politik, dan insya Allah negara Republik Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, dan sudah bermunculan calon-calon presiden Republik Indonesia, diantaranya Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Rashid Baswedan, dan Pak Ganjar Pranowo. Kita bebas berpendapat Pak, bebas juga memilih, kita tidak melanggar hukum. Untuk saat ini, dalam angan-angan Pak Santoso secara pribadi, di antara 3 kandidat yang dicalonkan, mana yang Bapak pilih dalam angan-angan? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Alasannya apa Pak? Alasannya ya, dia tegas, positif. Yang diminta masyarakat disiplin. Kan negara sekarang ini kan sudah keruh. Jadi menurut Bapak Santoso, Pak Prabowo layak untuk memimpin negara Republik Indonesia ya, dengan alasan tegas, disiplin, mampu untuk mengamankan negara. Ya. Untuk para petani sendiri, menurut Pak Santoso, apakah Pak Prabowo ke depannya seandainya menjadi Presiden Republik Indonesia, apakah Pak Prabowo Subianto mampu memperhatikan rakyat kecil dan mampu memperhatikan para petani? Prediksi Pak Santoso. Ya, kemungkinan besar kan? Kemungkinan besar ya Pak ya. Baik Pak Santoso, di dalam berita, khususnya media televisi, saat ini sedang bimbang dalam pendampingan calon presiden. Maksud saya wakil presiden. Ada Caimin bergandengan dengan Prabowo. Ada Khofifah untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Di antara 2, Khofifah dengan Caimin, mana yang menurut Pak Santoso yang lebih pas untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto? Khofifah. Khofifah ya.
Baik Pak Santoso, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga Pak Santoso menjadi petani yang makmur, Amin. senantiasa diberikan kesehatan, Amin. dilancarkan rezekinya, dan yang paling utama Pak Santoso diberikan umur yang barokah dan bermanfaat sekeluarga. Selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.